Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Jumaida SPD, peserta Latsar CPNS Kabupaten Indragiri Hilir PPSDM Regional Bandung Angkatan 34. Kali ini saya akan membahas dan membuat sintesa agenda 3 dan personal branding. Pada agenda 3, kita telah membahas tentang kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Di pembahasan tentang kedudukan dan peran ASN, kita akan membahas 3 subbagian pembelajaran. Yang pertama, manajemen ASN, kemudian pelayanan publik, dan Whole of Government atau WOG. Pada pembahasan pertama, kita membahas tentang manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika, profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, di dalam manajemen ASN, itu kita akan membahas lagi tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Yang kedua, kita membahas tentang sistem merit dalam pengelolaan ASN. Yang ketiga, mekanisme pengelolaan ASN. Sebagai ASN, kita berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, memiliki peran. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayanan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian, hak ASN adalah yang pertama, menerima gaji, yang kedua, tunjangan, yang ketiga, cuti, yang keempat, jaminan pensiun, yang kelima, perlindungan. Selain hak, kita juga mempunyai kewajiban yang harus dijalankan. Yang pertama, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melaksanakan kebijakan. Yang ketiga, mentaati peraturan. Yang keempat, melaksanakan tugas. Nah, kode etik ASN terdiri dari yang pertama, jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, cermat dan disiplin. Yang ketiga, menjaga rahasia. Yang keempat, memegang teguh nilai-nilai dasar ASN. Lanjut yuk ke pembahasan kedua, yaitu sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Kelembagaan dan jaminan sistem merit adalah Komisi Aparatur Sipil Negara atau yang disebut dengan KASN dan Kemenpan dan RB. Mekanisme pengelolaan ASN yang pertama, manajemen PNS dan P3K. Yang kedua, pengelolaan JPT. Yang ketiga, organisasi. Yang keempat, sistem informasi ASN. Pada subbab kedua, kita mempelajari tentang pelayanan publik. Apa itu pelayanan publik? Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, prinsip pelayanan publik itu ada 13. Yang pertama, kepentingan umum. Yang kedua, kepastian hukum. Yang ketiga, kesamaan hak. Yang keempat, keseimbangan hak dan kewajiban. Yang kelima, profesional. Yang keenam, partisipatif. Kemudian, tidak diskriminatif, keterbukaan, ketepatan waktu, kemudahan, akuntabilitas, aksesibilitas, dan terakhir, kecepatan. Nah, pola pikir ASN sebagai pelayan publik harus bebas KKN dan prinsip pelayanan prima. Kemudian praktik etiket pelayanan publik. Yang pertama, sikap sopan, menghormati, perhatian, suka menolong, tenggang rasa, dan ramah. Nah, subbab terakhir yaitu Whole of Government. Whole of Government atau WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang mengoptimalkan upaya kolaboratif dalam ruang lingkup koordinasi dari keseluruhan sektor dengan maksud untuk mencapai tujuan pembangunan bersama dan pemerintahan yang integrasi dalam pemecahan sebuah isu yang muncul. Konsep WOG di dalam penerapan pelayanan publik sangat diperlukan untuk menciptakan koordinasi, kolaborasi, dan integrasi untuk mewujudkan tujuan bersama. Di beberapa negara telah berhasil menerapkan konsep WOG, seperti Inggris dengan Whole of Government.
Sedangkan di Indonesia sudah diimplementasikan konsep OEG ini pada Mall Pelayanan Publik di Jakarta. Setelah mempelajari dan memahami sintesa agenda 3, saya memiliki personal branding. Yang pertama, sebagai ASN, kita harus mengetahui kedudukan, peran, hak, dan kewajiban serta kode etik ASN. Yang kedua, kita harus paham konsep dan prinsip pelayanan publik itu. Yang ketiga, pentingnya kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas. Terima kasih sudah menyaksikan